Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi terkait dengan pemrograman bahasa Java. Nah, yang pertama adalah kita buka aplikasi NetBeans. Lanjut, di sini kita buat project baru. Misalnya nama projectnya adalah materi. Kita klik finish. Di sini kita buat page get baru, misalnya namanya juga sama materi. Lanjut kita buat kelas, misalnya kelasnya latihan. Nah, yang pertama adalah kita buat di sini, terlebih dulu kita buat atribut atau variabelnya. Yang pertama adalah misalnya string merek, kemudian harga, kemudian jumlah, selanjutnya adalah total. Selanjutnya kita buat metode atau function untuk menampilkan value dari beberapa variabel yang sudah kita buat ini. Nah, caranya adalah di sini kita buat, pertama adalah modifier-nya misalnya public, TV-nya void, misalnya nama metodenya itu cetak, parameternya nggak ada. Kemudian di sini kita isi, misalnya kita ingin tampilkan result, yang pertama itu merek. Gini nggak sih merek? Nah, kemudian kita panggil variabel merek. Ctrl C, Ctrl F. Di sini ada harga. Selanjutnya ada jumlah, kemudian total. Kita ganti di sini jumlah, total. Nah, kemudian kita akan buat instance dari kelas latihan ini. Kita buatnya itu berada di kelas lain. Jadi sini kita buat kelas baru, Java class. Misalnya nama kelasnya adalah output. Oke, seperti ini, finish. Nah, langkah yang pertama adalah untuk kita buat instance dari si kelas latihan tadi adalah, pertama adalah kita ketik nama kelas yang ingin kita instance. Jadi nama kelasnya tadi adalah latihan. Di sini latihan, kemudian nama objeknya misalnya objek, kita kasih keyword dulu. Lanjut yaitu konstruktor defaultnya itu sama dengan nama si kelasnya sendiri, itu tadi latihan. Di sini latihan. Oke, ini sudah selesai kita buat objek dari kelas latihan. Selanjutnya kita bisa akses semua atribut ataupun metode yang ada di kelas latihan. Nah, caranya adalah kita tinggal tulis kembali objek yang sudah kita buat tadi, objek, kemudian kita panggil. Nah, ini kenapa belum bisa? Ternyata kita belum buat metode main-nya. Ini kita Ctrl X seperti ini. Jadi kita panggilnya itu, kita akses variabel tadi itu dengan cara kita ketik objek, kemudian
Misalnya yang pertama kita ingin isi variabel mereknya, misalnya kita kasih merek Indomie. Nah, seperti ini. Kemudian kedua yaitu misalnya harganya itu semisal 3.000. Kemudian jumlah misalnya yang kita beli itu ada 4. Selanjutnya udah kayak gini. Kemudian untuk menampilkan isi dari variabel ini, merek, harga, jumlah, itu kita tinggal panggil si apa tadi? Nah, si metode cetak ini karena isinya ada dalam untuk menampilkan isi dari variabel merek, harga, jumlah, total. Jadi tinggal kita ketik objek, kemudian kita pilih metode cetak. Langsung kita run file. Oke, seperti ini ada Indomie. Nah, yang jadi masalah adalah ini totalnya kayaknya belum terhitung. Kenapa? Karena kita belum buat di sini operasi untuk menghitung total dari misalnya barang yang kita beli tadi. Jadi misalnya kita buat operasi di sini hitung total. Kita kasih modifier-nya itu misalnya public juga, public. Kenapa kita kasih public? Karena supaya metodenya itu bisa diakses di luar kelas latihan ini. Dia bisa diakses di setiap kelas dalam PageCat manapun, maupun sekalipun PageCat yang berbeda. Tipenya pasti integer karena tadi ini variabel jumlah dan harga itu integer, jadi kita kasih integer juga. Misalnya namanya adalah hitung total. Nah, isinya adalah kita definisikan tadi, total itu adalah harga, variabel harga dikali atribut variabel jumlah. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita return total. Kita lanjut, kita run file. Ini belum bisa, kenapa? Karena kita belum panggil metodenya total objek. Oke. Masih ini. Oke, ini udah terhitung 3 kali 4 itu 12.000. Nah, selanjutnya adalah misalnya kita ingin membuat objek lagi, objek dari si kelas latihan ini, tapi kita langsung isi nilainya, atau harus kita panggil lagi si atribut merek, harga, dan jumlah. Jadi misalnya seperti ini. Kita buat objek baru dari kelas latihan, misalnya obj 1 new latihan, tetapi di sini kita isi langsung nilainya. Misalnya pulpy orange. Dulu deh. Latihan. Objek 1 sama dengan new seperti ini, kita isi langsung di sini. Misalnya nama barangnya pulpy orange, kemudian misalnya harganya berapa, harganya 8.000, kemudian total yang kita jumlahnya misalnya 2. Nah, seperti ini belum bisa kita pakai.
Caranya adalah kita buat kita definisikan terlebih dahulu konstruktornya. Metode konstruktornya itu di kelas latihan sebelum kita buat objeknya. Di sini latihan. Nah, cara untuk membuat metode konstruktornya itu gampang. Kita bisa tinggal klik insert kode, kemudian konstruktor, kemudian kita pilih mana yang mau kita buat metode konstruktornya. Tadi itu dari merek, harga, dan jumlah. Kemudian kita generate. Oke, ini udah jadi. Nah, yang jadi masalah adalah setelah kita buat metode konstruktor si objek satu ini, nah di sini ternyata dia jadi nggak dikenali default konstruktor latihan tadi. Solusinya adalah kita definisikan ulang si metode konstruktor ini, default konstruktor ini. Caranya sama, kita ke kelas latihan tadi, langsung kita insert code konstruktor, kemudian langsung generate. Oke, seperti ini. Ayo, kenapa belum? Nah, udah jadi. Ini udah bisa dipakai langsung. Kalau kita mau tampilkan isinya, jadi kita tinggal panggil objek. Nah, ini kan objek satu dot cetak. Mana cetak sih? Oke, cetak seperti ini. Kemudian coba kita run file. Nah, ini udah tampil, tapi yang belum tampil itu adalah totalnya lagi. Kenapa? Karena di sini kita belum deklarasikan di sini di metode konstruktornya. Jadi kita ketik di sini this total, itu isinya itu diambil dari harga dikali jumlah. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita run file. Nah, itu udah ada 8 kali 2, 16. Selanjutnya adalah materi terkait tentang visibility private dan juga penggunaan metode getter and setter. Langsung aja. Jadi untuk lebih gampang saya hapus dulu yang ini. Jadi misalnya di sini tadi variabel atribut-atribut yang kita buat di dalam kelas latihan ini, kita ubah dia jadi private seperti ini. Kita ubah jadi private, visibility-nya itu private. Jadi ketika kita ubah dia jadi private, dia itu nggak bisa, atribut ini nggak bisa diakses oleh kelas lain selain di kelas latihan ini. Maka dari itu, jadi caranya gimana supaya kita tetap apa sih cara jelasinnya? Cara misalnya bagaimana caranya kita tetap total ini, variabel ini kita tetap kasih visibilitasnya itu private, tetapi dia bisa diakses di kelas manapun. Maksudnya seperti itu. Nah, caranya adalah kita gunakan metode getter and setter. Untuk mendefinisikan itu, kita bisa ketik manual atau kita bisa generate. Nah, caranya adalah di sini kita insert code, gampang, langsung di sini kita bikin metode getter and setter-nya.
Jadi yang mau kita buat adalah tadi ada harga, semuanya, jumlah total, kemudian kita generate. Nah, di sini kita bisa lihat ada publishing get metode getter dengan metode setter. Nah, adapun perbedaan dari keduanya yaitu terletak pada nilai kembalian parameternya dan isi metodenya. Nah, kalau metode setter ini kita lihat di sini setter mer ini tidak memiliki nilai kembalian. Kenapa? Di sini kita bisa lihat kalau dia pakai itu tipe-nya void. Karena tugas dari metode setter ini itu hanya untuk mengisi data ke dalam atribut, makanya di sini didefinisikan diisi parameternya. Nah, sedangkan kalau metode getter itu dia itu hanya memiliki nilai kembalian, dia punya nilai kembalian, dan tugasnya itu hanya memanggil apa sih itu istilahnya, untuk mengakses gitu ya. Iya, hanya untuk memanggil objek gitu. Jadi setelah kita buat metode getter and setternya, selanjutnya kita pakai di sini, kita panggil. Ini pasti error. Jadi langkahnya adalah kita panggil yang pertama dulu. Kalau kita mengisi berarti kita panggil metode yang setnya. Kita isi data ke dalam objek. Jadi misalnya bukan harga duluan. Saya biarin, enggak apa-apa. Misalnya yang pertama itu kita set, kita isi harga, itu harga lagi, enggak apa-apa. Misalnya harga 8.000. Nah, kemudian kita isi objek variabel mereknya, misalnya nama barangnya misalnya apa ya, teh gelas harganya 1.000. Misalnya di sini juga set untuk mengisi jumlahnya, misalnya kita beli 5. Oke, nah seperti ini. Lanjut, kita langsung run file. Choose. Nah, itu udah muncul metode 1.000. Selanjutnya adalah kita coba cek kegunaan dari metode get itu. Jadi metode get itu digunakan untuk mengambil pokoknya itu dia menangkap nih value kayaknya deh. Jadi misalnya kita ingin tampilkan salah satu dari isi value yang kita masukkan tadi, misalnya isi dari variabel merek. Jadi langkahnya adalah pertama adalah kita buat isi dari, misalnya kita akan menampilkan isi dari variabel yang kita masukkan tadi, yaitu harganya. Jadi yang pertama kita buat variabelnya dulu untuk menampung, misalnya kita kasih nama apa ya, harga, dimana isinya itu adalah kita panggil di sini objek, kemudian get harga seperti ini. Kemudian kita tampilkan sorted harga. Nah, seperti ini. Kok nggak bisa? Nah, oke. Kemudian kita run file. Nah, itu udah muncul harganya itu 1.000. Jadi perbedaan dari metode, sekali lagi perbedaan dari metode metode apa ini tadi, setter dengan getter itu. Nah, kalau setter itu
biasanya untuk mengisi data. Kalau getter itu biasanya untuk mengambil atau menangkap, kayaknya gitu deh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan method overloading. Nah, yang pertama adalah kita buat dulu kelas baru, new Java class, kemudian nama kelasnya misalnya angka. Nah, method overloading itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana beberapa metode sekaligus dapat mempunyai nama yang sama, akan tetapi fungsionalitasnya berbeda, yang mana parameternya itu dan tipe datanya berbeda. Misalnya di sini saya buat beberapa metode yang namanya sama, tetapi dia mempunyai fungsi metodenya itu berbeda, atau dia mempunyai beberapa parameter maupun return tipe metode yang berbeda. Nah, langsung misalnya kita buat di sini metode apa ya? Misalnya hitung, kemudian tipe returnnya adalah integer, misalnya integer. Parameter inputnya misalnya kita masukkan ada dua. Yang pertama adalah misalnya nilai X, ini adalah nilai X, kemudian nilai Y, kemudian operasinya misalnya kita lupa taruh tipe datanya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita buat di sini variabel jumlah hasil dari menampung hasil dari operasi kedua parameter di atas. Misalnya kita pakai operasi tambah dulu, misalnya nilai X ditambah nilai Y. Nah, seperti ini, nilai Y, kemudian tipe returnnya itu tadi, kemudian kita return jumlah seperti ini, jumlah kurang. Oke. Nah, selanjutnya kita masih bisa buat di sini metode selanjutnya, namanya tetap sama, hitung. Yang membedakan item itu adalah misalnya dari sisi jumlah parameter inputnya. Di sini saya pakai 3, misalnya integer nilai X, kemudian integer nilai Y, kemudian nilai apa lagi ya? Nilai Z, seperti ini. Kemudian kita buat di sini untuk menampung nilai. Apa yang salah nih, coba? Integer hitung, integer nilai X, integer nilai Y, integer, oh my god. Nah, oke. Misalnya integer jumlah itu kita pakai operasi kali dulu, nilai X dikali nilai Y, kemudian dikali nilai Z, seperti ini. Kemudian kita return jumlah. Selanjutnya misalnya kita buat lagi metode yang sama, integer hitung, atau lupa lagi di sini, integer hitung. Misalnya adalah di sini kita buat, misalnya di sini kita buat sama seperti atas, parameternya ada 2 integer, tetapi yang membedakan adalah tipe returnnya ini kita pakai double. Ini double hitung, berarti di sini parameter inputnya juga double. Misalnya double nilai
nilai X dan double nilai Y. Kemudian kita, nah di sini juga tipenya itu double jumlah. Itu isinya misalnya nilai X ditambah nilai Y seperti ini. Nah misalnya terakhir kita buka return jumlah. Nah, seperti ini. Selanjutnya terakhir misalnya di sini kita buat lagi metode double hitung. Nah yang membedakan lagi adalah di sini kita pakai 3 parameter input, tapi di parameternya sama seperti ada double. Di sini kita buat 2 double. Yang membedakan itu jumlah parameter inputnya. Jadi misalnya di sini kita buat misalnya perkalian aja kayak di atas, double nilai X, kemudian double nilai Y, kemudian double nilai Z seperti ini. Dan kita buat double jumlah sama dengan nilai X dikali nilai Y, kemudian dikali nilai Z seperti ini. Lanjut kita return jumlah. Nah, untuk membedakan itu kita kasih di sini keterangan. Nanti pas dicetak kita kasih keterangan di sini metode 1 deh, metode ke 1, Ctrl C, kemudian di sini metode kedua, metode ketiga, dan metode keempat. Untuk selanjutnya kita buat class main-nya untuk mana Java latihan new Java class. Misalnya kita buat main class. Nah kemudian kita untuk bisa memanggil metode overloading tadi yang kita buat di kelas angka ini, berarti kita harus buat instance dari kelas angka. Jadi kita tulis di sini nama kelasnya yang akan kita instance, kemudian nama objek misalnya obj, kemudian new angka. Default constructornya itu adalah nama kelasnya sendiri. Nah seperti ini. Ini udah bisa, kemudian tinggal kita panggil, kita tulis dulu nama objek yang kita buat, kemudian kita pilih titik. Ini nggak bisa, kenapa? Karena belum ada metode main-nya, publish static void main tab. Oke, seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke atas. Lanjut, nah sini kita tulis obj, kemudian kita panggil yang mana dulu metode yang kita mau pakai. Misalnya yang pertama ada metode yang pertama ini, yang parameter inputnya ada 2, kemudian tipe returnnya tadi adalah integer. Misalnya adalah untuk menjumlahkan yang 40 ditambah 78 semisal. Untuk itu setelahnya itu kita buat variabel untuk menampung hasil operasi ini. Jadi tipe variabelnya juga harus integer. Misalnya cetak ya. Nah, cetak seperti ini. Setelah itu untuk
mencetaknya kita sort tab, hasil kayaknya. Nah, hasil seperti ini. Kemudian kita panggil variabel yang sudah kita buat tadi di atas. Nah, kayak seperti ini. Coba kita run file. Nah, itu udah tampil metode Q1 hasilnya 118. Jadi misalnya kita panggil lagi, misalnya kita ubah di sini parameter inputnya. Yang mana ya? Yang metode. Oke. Misalnya kita pakai yang ini yang return tipe-nya itu adalah double. Jadi di sini nilainya itu harus double berupa tipe data double, misalnya 56,8. Ini tadi perkalian kayaknya kali 90,2, kemudian dikali 1,2. Oke, seperti ini. Nah, ini kenapa masih error? Karena tadi kita setnya itu di sini adalah dia berupa double. Jadi untuk variabelnya di sini itu harus berupa double juga. Nah, seperti ini kira-kira dia metode yang keempat. Oke, saya kira itu saja. Kita akan membahas materi tentang pewarisan di Java. Pewarisan pada Java. Nah, langkah yang pertama adalah di sini saya akan buat page baru, new Java page. Kemudian misalnya namanya adalah pewarisan seperti ini. Nah, setelah itu di sini saya buat sebuah kelas yang akan bertindak sebagai superkelasnya. Jadi misalnya di sini adalah perpustakaan yang bertindak sebagai induk kelas seperti ini. Nah, nantinya itu di sini saya jelaskan sedikit apa itu konsep tentang inheritance. Nah, konsep inheritance ini mengadopsi dunia real atau di mana suatu objek atau entitas dapat mempunyai turunan atau objek turunan. Nah, dengan konsep inheritance ini sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Seperti itu. Jadi di sini saya akan di sini saya jadikan perpustakaan ini dia itu sebagai superkelasnya atau induk kelas. Nah, di mana nantinya saya akan buat beberapa kelas lain yang akan bertindak sebagai subkelas atau kelas turunan dari superkelas si perpustakaan ini seperti itu. Nah, yang pertama adalah untuk itu kita buat dulu di sini atributnya. Misalnya atributnya atau variabelnya misalnya string enggak sih? Adalah string misalnya nama ID buku. Setelah itu misalnya string nama buku seperti ini. Lanjut di sini kita buat dulu method atau function untuk menampilkan isi dari atribut yang sudah kita buat di atas ini. Caranya adalah kita buat di sini mendefine-nya itu adalah public, kemudian tipenya void. Lanjut misal nama metodenya itu cetak info seperti ini. Kemudian isinya pertama adalah kita tampilkan dulu ID buku seperti ini. Kemudian kita pakai keyword new this, kita pilih ID buku. Lanjut sama dengan atribut nama buku. Ctrl F. Di sini kita pakai this nama buku, kemudian di sini juga nama buku. Ini kayaknya besar bagus. Nah, seperti ini sudah jadi superkelasnya. Ada atribut di dalamnya yaitu atribut ID buku, nama buku, kemudian functionnya ada metodenya itu ada cetak info. Nah, selanjutnya saya akan membuat
turunan dari kelas perpustakaan ini. New Java class, misalnya nama kelas turunannya namanya adalah buku, seperti ini. Kemudian kita hapus seperti ini. Nah, di Java untuk mendeklarasikan suatu kelas sebagai subclass dilakukan dengan cara menambahkan kata kunci extends setelah deklarasi nama kelas. Jadi setelah di sini kan deklarasi nama publik kelas buku, kita tulis extend di sini, extends. Nah, kemudian diikuti dengan nama parent kelasnya. Nama parent kelasnya yang kita jadikan super kelas tadi itu adalah perpustakaan. Jadi kita tulis di sini perpustakaan. Seperti ini. Nah, arti dari kata kunci extend ini itu memberitahu compiler Java bahwa kita ingin melakukan perluasan kelas, seperti itu. Jadi ketika kita jadikan buku ini sebagai turunan dari kelas perpustakaan, maka si kelas buku ini dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent kelasnya, yaitu perpustakaan. Jadi dia bisa mewarisi seperti atribut ID buku, nama buku, dan function ini, cetak info. Lanjut, misalnya kita buat subclass lainnya, misalnya new Java class. Misalnya kan kalau di perpustakaan ada dibilang peminjaman seperti ini. Kemudian kita klik finish. Sama seperti tadi, kalau misalnya kita jadikan kelas ini sebagai kelas turunan dari perpustakaan. Jadi kita taruh keyword extends di sini. Extends, kemudian nama kelasnya. Jadi, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat lagi main kelasnya untuk mencetak isinya. Java main class. Misalnya namanya adalah main class, seperti ini. Lanjut, berarti di sini kita taruh method main-nya. Public static void main tab, seperti ini. Nah, yang pertama misalnya kita buat objek dari si subclass, yaitu misalnya yang pertama adalah buku. Cara buat objeknya itu ya seperti sebelum-sebelumnya, kita tuliskan dulu nama kelas yang ingin di-instance, kemudian misalnya misalnya nama objeknya adalah di sini BK, seperti ini. Kemudian kita kasih keyword new, diikuti dengan konstruktor defaultnya buku. Seperti ini. Nah, setelah itu kita sudah bisa panggil kita coba panggil BK, kita gunakan, kita isi ID buku. Nah, seperti ini. Misalnya ID bukunya adalah ID bukunya 100. ID buku apa sih? 2348. Nah, kenapa kita bisa panggil atribut ID, sedangkan di kelas buku tadi itu kita nggak deklarasikan atribut ID buku, karena tadi kita sudah jadikan kelas buku ini sebagai turunan dari perpustakaan. Jadi otomatis dia akan memiliki semua atribut dari kelas perpustakaan tersebut, ataupun metode tanpa harus kita deklarasikan sendiri di sini. Jadi kita bisa langsung pakai di sini. Nah, selanjutnya ID buku, kemudian nama buku, misalnya kita isi sama dengan nama bukunya, misalnya biologi. Oke, biologi. Kemudian setelah itu misalnya kita coba untuk cetak info.
Kemudian kita run file. Nah, ini udah ada. Kita perbaiki dulu apa sih yang di sini. Nama buku Swastika. This nama buku tuh kenapa jauh banget ya? Swastika. Kemudian kita run file. Oke, nah seperti ini sama juga ketika kita ingin buat objek di kelas turunan lainnya di subclass peminjaman tadi. Sini main class, kemudian kita buat objeknya dari kelas peminjaman. Di sini peminjaman, kemudian misalnya nama objeknya PM, kita kasih keyword new, peminjaman. Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil PM, atributnya ID buku, misalnya 2097. Kemudian lanjut adalah misalnya nama buku, misalnya matematika, seperti ini. Selanjutnya PM, kita cetak deh, kita cetak info, kemudian kita run file. Itu udah ada, tapi misalnya kita pisah. Mana sih perpustakaan di sini? Mana sih? Nah yang di atas. Subtab. Oke, seperti ini. Di main class. Kemudian kita run. Nah, udah bagus. Nah, selanjutnya misalnya di salah satu subclass atau semua subclassnya ini kita mau taruh atribut yang berbeda dari setiap subclassnya. Misalnya di sini di subclass buku ini saya buat atribut misalnya string apa ya, misalnya penerbit, nama penerbit. Oke. Misalnya nama penerbit. Di sini string nama penerbit, penerbit saya. Penerbit. Oke, seperti ini. Sama juga di misalnya di kelas peminjaman, misalnya string atributnya apa ya? Tanggal peminjam, tanggal pinjam misalnya. Nah, setelah itu kita isi di sini. Nah, untuk di kelas buku tadi kita buat atribut penerbit ya. Kemudian kita isi di sini BK titik penerbit sama dengan misalnya penerbitnya itu Erlangga. Oke, seperti ini. Nah, lanjut. Kalau di kelas di objek kelas peminjaman di sini PM titik tanggal pinjamnya. Misalnya 12 misalnya 12 Oktober seperti ini. Kemudian kita run file. Ini di sini belum tercetak. Kenapa? Karena di masing-masing kelasnya tadi kita belum buat function untuk menampilkan isi dari string penerbit ini. Jadi kita buat di sini kita buat metode cetak. Di sini public sama seperti di
metode cetak yang di superclassnya public void, tetapi isinya itu beda, namanya sama tapi isinya beda. Seperti ini, void cetak, bukan cetak, apa tadi namanya? Cetak info. Nah, kalau di sini ketika misalnya kita ingin tampilin juga yang ada di function di cetak info ini, misalnya sekaligus ada ID kemudian nama bukunya, kemudian juga kita tampilkan juga string penerbitnya. Untuk di kelas buku ini kita tinggal panggil metode yang di perpustakaan ini. Caranya adalah di sini superclass, super, kemudian titik, sini ada cetak info seperti itu. Kemudian kita tampilkan sini nama penerbitnya, penerbit, kemudian slash t. Setelah itu kemudian kita pilih this penerbit. Oke, selesai. Sama juga dengan di peminjam, kita buat metode yang sama, public void, kemudian cetak info. Setelah itu adalah sama seperti tadi, kalau kita ingin menampilkan sekaligus support cetak info, kita mau tampilin metode yang ada di perpustakaan. Kemudian kita sort di sini tab tanggal pinjam seperti ini, selesai. Kemudian this tanggal pinjam. Oke, selesai, tinggal kita run ulang. Wait. Nah, itu udah ada. Penerbit Erlangga, tanggal pinjam 12 Oktober. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saya akan materi selanjutnya adalah mengenai penggunaan interface pada Java. Baik, kita buat project baru saja. Di sini saya buat project baru. New project Java application. Misalnya sampel. Kemudian nama page get-nya misalnya Java, page get-nya sama. Nah, setelah itu di sini kita buat kelas interface-nya. Caranya itu kita pilih Java interface. Nah, di sini kita tentukan, misalnya kita kasih nama interface-nya itu adalah sampel seperti ini. Konsep interface pada Java itu adalah di sini interface adalah jenis khusus blok yang hanya berisi metode signatur atau konstan yang mendefinisikan sekumpulan dari metode-metode yang dibuat namun belum ada operasi di dalam tubuh metode tersebut. Biasanya di interface itu hanya berisi dua macam, yaitu bisa sebuah variabel konstan ataupun hanya metode abstrak seperti itu. Nah, di sini misalnya saya buat 3 metode, mendeklarasikan 3 metode. Yang pertama adalah string, misalnya get nama seperti ini. Kedua yaitu void hello seperti ini. Setelah itu metode ketiga yaitu sapa, misalnya parameter inputnya itu berupa string nama tadi, string nama seperti ini.
Oke, nah ini selesai kita buat kelas interface-nya yang di dalamnya itu hanya berupa metode. Ada 3 di sini, yaitu get nama, kemudian find hello, dan Sava. Jadi di sini kita hanya mendeklarasikan metodenya. Kemudian selanjutnya misalnya kita buat implements-nya, kelas implements-nya itu berada di page case lain. Misalnya apa ya? Apa ya? Contoh saja deh. Contoh seperti ini. Kemudian kita buat kelasnya. Siapa kelasnya? Misalnya kelasnya itu sampel kelas. Oke, seperti sampel biar nah seperti ini. Lanjut untuk mendeklarasikan kelas ini sebagai implement dari kelas interface di bawah ini, kita tinggal taruh di sini keyword implements seperti ini, diikuti dengan nama si interface tadi, kelas interface yang kita buat tadi. Oke, seperti ini. Betul nggak sih, sampel? Kemudian kita import semuanya. Oke, nah seperti ini udah jadi. Nah, selanjutnya adalah kita buat di sini variabelnya. Kita isi variabelnya private int, misalnya visibilitasnya itu private string nama. Ini salah, kenapa? Ini huruf besar. String nama seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ganti di dalam ini, kita hapus. Kok nggak sampai? Kita ganti returnnya itu jadi return nama seperti ini. Lanjut di sini juga kita ganti kita hapus, kemudian di sini kita taruh di dalam yaitu misalnya kita show tab hello seperti ini. Lanjut di sini kita hapus juga, kemudian di dalamnya kita taruh perintah, kita mau tampilin show tab hello, kemudian ditambah tadi dipanggil variabel namanya seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi misalnya di sini metode set nama ya, tipenya modifiernya itu public. Di sini tipenya void. Selanjutnya kita buat misalnya di sini set nama. Inputnya itu string nama. String inputnya variabel nama, string nama seperti ini. Kemudian di sini kita taruh this nama. Oke, seperti ini. This nama itu sama dengan nama. Nah, ini udah jadi cara pembuatan
kelas interface dengan cara membuat kelas implements dari kelas interface tadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang konsep visibility pada Java atau lebih dikenal sebagai access modifier. Dalam bahasa pemrograman Java itu terdapat beberapa tingkatan visibility. Bisa kita lihat di sini. Ada public, protected, default, modifier, dan private. Kemudian kita coba di sini kita buat project baru. Misalnya visibility, oke. Kemudian di sini kita buat beberapa package. Yang pertama misalnya sampel. Kemudian kedua misalnya salah ini, cancel. Java package misalnya adalah coba deh. Ini misalnya di sini saya buat satu kelas. Misalnya namanya adalah perpustakaan. Kemudian di dalamnya kita buat beberapa variabel. Yang pertama misalnya misalnya string ID biku, kemudian string misalnya nama bukunya, kemudian misalnya seperti ini. Kemudian kita juga buat metode untuk menampilkan isi variabel di atas yang kita buat. Misalnya kita buat di sini metodenya yaitu cetak. Setelah itu kita mau tampilkan isi dari yang pertama adalah ID buku /t, kemudian kita panggil. Nggak bisa. Oke. Kita copy paste saja. Kemudian di sini ada nama buku. Di sini penerbit. Oke, selanjutnya misalnya yang pertama adalah kita di sini kita buat atribut atau variabel di dalam kelas perpustakaan ini, itu visibilitasnya itu adalah default, dan juga di ini juga metodenya itu visibilitasnya default. Jadi kita coba buktikan. Misalnya di sini kita bisa lihat kalau di misalnya access modifier-nya itu default, dia bisa diakses di kelas yang sama. Kemudian dia juga bisa diakses di dalam package yang sama. Kita coba misalnya untuk di kelas yang sama, kita coba buat di sini void misalnya kita buat void isi gitu, kemudian kita coba akses metode yang di bawah ini, metode cetak.
kira-kira bisa apa tidak. Dan ternyata bisa, berarti dia bisa diakses metode dengan visibilitas default ini bisa diakses di dalam kelas yang sama. Kemudian selanjutnya misalnya kita bisa akses di kelas sama, kemudian di kelas yang beda tetapi dengan maksudnya same page. Kita jadi di subclass kemudian di page cache yang sama. Jadi misalnya kita buat di sini sebuah kelas Java class, misalnya adalah buku. Nah, buku ini kita jadikan dia kelas turunan dari subkelas dari kelas perpustakaan. Jadi kita taruh keyword extends yaitu perpustakaan. Perpustakaan seperti ini. Kemudian kita buktikan apakah benar kalau misalnya akses modifiernya itu default bisa diakses dengan subclass tetapi di dalam page cache yang sama. Jadi misalnya kita buat di sini void, misalnya panggil super yaitu kelas induknya seperti ini. Kita coba akses metode yang ada di kelas perpustakaan ini, apakah bisa, itu metode cetak misalnya. Kemudian kita cetak di sini. Dan ternyata bisa, misalnya kita juga mau akses contoh variabelnya. Nah, ini juga bisa. Kemudian misalnya kita mau buat di page cache yang berbeda subclass, di page cache yang berbeda, misalnya di sini di page cache coba new Java class, misalnya peminjam gitu, kemudian kita jadikan dia juga sebagai subclass dari si kelas perpustakaan ini. Kita mau coba akses atribut yang ada di atribut yang visibilitasnya default yang ada di kelas perpustakaan ini. Jadi di sini kita kasih keyword extend seperti ini, perpustakaan. Oke, kita import dulu. Kemudian misalnya kita coba void, di sini void, misalnya panggil support. Oke, nah seperti ini. Misalnya kita mau panggil contoh tadi atributnya, misalnya nama buku. Ctrl C, dan dia nggak bisa diakses. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat bahwa kalau akses modifier default itu dia tidak bisa diakses ketika dia berada di page cache yang berbeda, ketika kita jadikan salah satunya sebagai subclass seperti itu. Tetapi kemudian misalnya, ketika misalnya kita ubah di sini visibilitasnya si string nama buku ini jadi public, maka di sini dia bisa diakses seperti itu. Jadi kalau kita kasih akses modifiernya public, itu dia bisa diakses di kelas manapun maupun di page cache manapun, itu secara global seperti itu.
Nah, kalau protected itu dia juga bisa diakses di kelas yang sama. Misalnya ya, protected kita coba di sini string, kita ubah di sini protect string ID buku, kita lihat tadi misalnya protected itu access modifier protector itu dia bisa diakses di kelas yang sama juga ini, jadi dia nggak bakalan merah. Nah ini misalnya kita coba di sini, kita cetak, kita mau cetak di sini, so tab yang dijadikan apa tadi ini, ID buku, ID udah ada di atas ini, dia nggak merah. Selanjutnya misalnya apa ya, kalau di private itu dia cuma bisa, kalau akses modifier private itu dia cuma bisa diakses di kelas yang sama. Kalau di kelas di test case yang sama, kemudian dia di kelas yang berbeda itu nggak bisa. Juga di subclass, kemudian di test case yang sama juga nggak bisa, apalagi di test case yang berbeda. Misalnya kita coba kita ubah visibilitas penerbit ini, atau ini aja jadi private, itu dia bakal private buat cetak. Nah dia bakal ada tanda keterangan merahnya di sini, cetak. Saya kira itu saja penjelasan tentang beberapa visibilitas akses modifier di Java. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.